Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya, jadi senang sekali ada kembali di Immanuel Fellowship. Persekutuan doa ini usianya udah puluhan tahun, jadi ini hal yang menurut saya luar biasa ya. Nah, thank you untuk tentunya Pastor Nathan yang kemudian sebagai senior pastor di sini, juga my friend Pastor Fauzi dengan Ibu, dan juga ada Debbie juga teman baik saya, dan tentunya beberapa yang lain. Yang undang saya namanya Pak Daniel. Ya, saya nggak tahu apakah beliau ada di sini atau lagi di Gua Singa. Saya nggak tahu ya. Sebab biasanya nama Daniel kalau nggak ada di Gua Singa ya dia lagi ada di mana begitu ya. Nggak bercanda saja. Sebab Pak Daniel sering kontak saya. Nah, izinkan saya berbagi Bapak Ibu ya. Karena wajah Bapak Ibu kan sudah biasa dikhotbahin, memang kurang prakteknya saja kayaknya ya. Jadi izinkan saya berbagi tanpa rasa bahwa saya paling tahu, sok pinter, sok rohani, sok paling jago. Sama sekali enggak, sama sekali, percayalah ya. As a friend, sebagai sahabat, sebab saya tahu ini prinsip yang saya patri di hati saya ya. Memang musuh banyak mencium, kalau sahabat sejati itu suka menegur. Ya, biasanya begitu tuh. Jadi kalau saudara suka dicium-cium orang yang sebelumnya nggak jelas, ya saudara hati-hati karena musuh banyak mencium. Kalau sahabat sejati biasanya menegur. Nah, teguran memang nggak enak. Siapa bilang teguran enak? Ya kan? Karena teguran itu kan membentuk kita jadi lebih dewasa dalam Tuhan. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua, mungkin basic teaching saja, kembali pengajaran dasar. Nah, saya seringkali bertanya diri, saya ini pelayanan, saya ini hidup, saya berkeluarga, itu sebetulnya motivasinya apa sih? Itu saya tanyakan. Saya datang ke PD Immanuel ini mau cari apa? Jangan-jangan saya cari uang, jangan-jangan saya cari popularitas, jangan-jangan saya berharap ya sesuatu yang menguntungkan saya. Makanya maafkan ya, banyak orang semangat karena punya kepentingan. Yalah, misalnya kepentingannya mungkin alasan rohani, di sini ketemu Tuhan. Ya oke lah. Ada orang yang semangatnya karena ya semuanya untuk dirinya. Oh, saya diberkati. Saya kemudian nanti doa saya dijawab, bisnis saya lancar, deposito saya nambah dari puluhan jadi ratusan, kemudian jadi miliaran. Bisa saja. Jadi orang semangat karena memang punya ekspektasi pribadi. Cuman pertanyaannya, kalau itu tidak terjadi masih semangat enggak? Ya, loh jujur sajalah, sudah jangan ada dusta di antara kita. Kan kita semangat itu karena kita punya kepentingan. Ya enggak apa-apa, cuman begini, yuk mulai taruh kembali kepentingannya Tuhan di atas kepentingan kita. Nah itu yang perlu kita kembali bawa lagi. Karena memang kita ada di masa yang tidak gampang kan. Ya enggak mudah. Ya, bahkan kalau saya boleh berkata, sekarang ini kita ada di masa di mana begini, Bapak Ibu semua. Ketidakpastiannya pasti, kepastiannya tidak pasti. Jadi tidak pasti itu pasti, kepastian yang tidak pasti. Jadi pasti yang tidak pasti, tidak pasti yang pasti. Bingung nggak? Ya, asli. Jadi kita ini sekarang ada di masa yang tidak pastinya pasti, tapi pastinya tidak pasti. Saudara pikir gencatan senjata yang sekarang terjadi benar-benar? Ya belum tentu juga. Ya orang mau berkata whatever lah, ada unsur dagangnya, ya pastilah yang namanya perang ya pasti ada senjata dijual dan sebagainya. Pastilah pasti. Ya kan? Tapi kan begini, apapun yang terjadi sebetulnya, memang Alkitab pasti digenapi. Pasti. Saya tidak akan mengajar eskatologi, karena saya nggak mau. Iya itu kayak tren-trenan, ngajar akhir zaman. Ya kalau Tuhan suruh ngajar akhir zaman, ajar akhir zaman. Cuman buat saya ngajar akhir zaman jangan nakut-nakutin orang. Karena end times itu buat saya itu menyenangkan kan. Masa akhir zaman nakut-nakuti? Enggak lah, kita mau berjumpa dengan kekasih kita yang kita rindukan dan akan ada bersama-sama dia kekal selama-lamanya. Bahkan nanti saya ketemu papa saya yang sudah pass away, saya ketemu teman-teman saya pelayanan yang sudah meninggal. Ketemu lagi kan sukacita. Gila, kan mereka sekarang lagi tidur semua, tinggal nanti kekasihnya bangun, datang mereka bangun. Dalam Tuhan itu mati cuma tidur saja.
Makanya waktu diajak murid-murid ke Betania, yuk bangunkan Lazarus, dia tidur. Murid-murid kata, ya kalau tidur pasti bangun lagi. Ya pasti bangun nanti. Bayangkan, dalam kekristenan orang mati itu cuma tidur. Jadi kalau Bapak Ibu punya orang tua yang sekarang sudah meninggal, tapi dalam Kristus, ya udah. Ya Pak Sebaja, Bu Hana Sebaja, tidur. Beliau-beliau lagi tidur aja. Nanti satu kali bangun lagi. Iyalah, ya itu makanya gak usah takut lah. Apalagi dalam Kristus. Dalam Kristus itu asik loh, mati sekali hidup 2 kali. Loh, kita ini kan hidup sekali, habis ini mati sekali, setelah itu hidup selama-lamanya. Lah kalau di luar Kristus, nah itu nggak jelas. Hidup sekali, mati 2 kali. Nggak enak banget kan? Hidup cuma sekali. Ya sekali hidup, ya nggak enak juga. Rematik, encok, diabetes, kolesterol, ya hidup cuma sekali, sakit-sakitan, nanti mati, setelah itu mati selama-lamanya. Kan berarti hidupnya cuma sekali, matinya 2 kali. Nah itu kalau bahasanya Jet Li, bocuan. Tahu bocuan ya? Nggak cuan un itu. Ya istrinya Pak Fauzi lebih pintar dari saya Mandarinya. Apalagi orang Astra, hitung-hitungannya saya tahu lah. Dari cara melihat ibu saja penuh angka sebetulnya ya. Nggak lah, ya kan orang keuangan, bayangkan senior di Astra, ya orang keuangan pasti tahu lah ngitung jualan mobil berapa, motor berapa. Kalau sekarang kan lihatnya ayat-ayat kan, karena terpaksa suaminya pendeta. Enggak lah, bercanda Pak Fauzi ya. Jangan nggak ajak saya makan loh malam ini ya. Atau saya ajak Bapak lah, gampang ya. Itu oke. Nah, kembali. Ya saya bercanda sedikit karena wajah saudara kayaknya menghakimi saya loh, coba bayangkan. Jadi saya takut juga. Oke, nah sekarang saya ingin mengajak kita begini. Bahkan saya beritahu, coba perhatikan baik-baik. Mungkin saya bercanda tapi saya serius. Asli saya serius. Saya kalau di pelayanan saya tidak mau main-main. Ya, sebab saya tahu begini, saya mau mati-matian buat Tuhan, sebab Tuhan sudah mati beneran buat saya. Loh, itu prinsip kan? Coba, saya mau mati-matian buat Tuhan, karena Tuhan sudah mati beneran buat kita. Bagian kita mati-matian, karena Tuhan sudah mati beneran buat kita. Nah, saya ini secara fisik memang ya lumayan capek aja. Tapi oke lah. Cuman kalau ngotbain orang-orang yang gak berubah-ubah, wah itu capek sekali memang ya. Nah, saya beberapa saat ini kan pergi ke beberapa tempat. Saya ada di anugerah Tuhan ya, saya ngomong begini. Saya pelayanan di Singapura, kemudian langsung terbang ke Sydney untuk beberapa saat. Pulang saya ke Manado. Baru saya balik dari Manado. Ya, Manado ya. Manado. Ada yang dari Manado? Torang Samua Basodara. Nah, itu orang Manado. Jadi saya kalau ke sana selalu berkata sama teman-teman, Torang Samua Basodara. Kita semua bersaudara. Ya cuma saya bercanda sama orang Manado. Berarti orang Manado tidak boleh kawin sama orang Manado, sebab torang semua bersaudara. ya kan ya. Jadi saya bercanda sama mereka. Ya makanya kalian nikah sama orang-orang di luar, jangkau jiwa. Ya kita bercanda saja. Nah, saya satu kali waktu ada di Sydney, sebenarnya nggak mau pelayanan. Ya teman-teman berkata, ya di sini nganggur ngapain pendeta? Pelayanan lah. Ya selesai pelayanan. Jadi biasa pelayanan begitu kan. Nah saya ada di satu spot yang saya nggak pernah pergi ke situ. Walaupun dalam anugerah Tuhan dari tahun 2000 saya sudah pelayanan di Australia dari tahun 2000 karena anugerah Tuhan. Jadi teman banyak bolak-balik. Nah perjalanan yang lalu saya itu ada di spot di mana film Mission Impossible dibikin. Itu seri berapa saya nggak tahu. Yang terakhir kan nggak tahu seri berapa itu. Kita memang ketipu Tom Cruise ya. Nggak mati-mati ditembak, nyelam kemana-mana di udara nggak mati-mati itu. Ya karena hiburan ya kita bayar-bayar juga lah ya. Nah ada di satu spot yang itu nyambung semua. Itu Bapak Ibu yang pernah ke sana mungkin lebih tahu dari saya. Itu di situ ada bukit, view-nya bagus banget karena memandang ke itu kutub selatan, ke arah New Zealand sana. Nah waktu di sana itu gini, oke, saya itu kok rasa nggak enak, tempat bagus tapi kok spirit nggak enak banget, rasa kayak gimana gitu ya. Kan saya punya gift ke situ juga. Kemudian saya baru tahu dikonfirmasi teman saya bilang, Pak Rubin, di sini ini banyak orang bunuh diri. Oh,
Ya kalau orang lempar ya mati pasti, karang semua Pak. Dan itu karangnya cadas gitu, karang keras gitu. Ya terlempar, bang, pecah kepala, asli pasti, remuk pasti. Nah kemudian sekarang dibangun pagar. Pagarnya lebih kuat dari, ya mungkin ini kuat ya, tapi menurut saya itu kuat sekali pagar. Kayak di atas itu kan ada pagar ya, pagar. Nah yang aneh di pagar itu, memang aneh di pagar itu, seringkali di pagar ada tulisan begini. Ini pagar, dilarang bersandar. Kan ini pagar Pak, tapi tulisannya, warningnya adalah dilarang bersandar. Itu banyak itu tulisannya, sekian meter ditulis, sekian meter ditulis. Aneh kan? Pagar ada tulisan orang dilarang bersandar. Kenapa bisa begitu? Karena jawabannya memang pagar bukan untuk sandaran. Nah kemudian saya sadar, sekarang ini semua sandaran yang di luar Tuhan, kelihatannya itu sandaran, ini lagi dirobohkan. Koneksi saudara, deposito kita mungkin, usaha kita, ekspektasi kita, ya apa saja. Saya nggak tahu saudara sekarang punya sandaran apa. Sekarang ini sedang dirobohkan semua. Dan menurut saya ini yang lakukan surga sendiri loh. Tujuannya jelas, supaya orang hanya bersandar pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya kita ada di ketidakpastian yang pasti, kepastian yang tidak pasti. Nah yang pasti ya cuma satu, Yesus Kristus. Yang lain nggak pasti. Nah saya ingin mengajak kita, yuk kembali. Cara saudara melihat ibadah, maaf ya kalau saya ngomong ibadah bukan kebaktian saja. Berkeluarga itu ibadah, bekerja itu ibadah. Ibadah itu kan begini, apa saja yang kita lakukan yang dasarnya untuk Tuhan. Kolose 3:23, bolehlah tampilkan multimedia. Coba lihat, ya coba, let's see. Kolose 3:23, ini ibadah. Jadi saya tidak mau berpikir agamawi, oh ibadah itu ya 1,5 jam di gedung gereja dengan liturgi, doa pembukaan, nanti present worship. Ya biasanya kalau karismatik church nggak langsung doa pembukaan sih, langsung worship atau apa, whatever lah, terserah ya. Setelah itu khotbah, nanti pengumuman tadi Pak Pastor Fauzi sudah berikan. Setelah itu nanti doa berkat ya, dan sebagainya, itu kan liturgi. Tapi Alkitab berkata begini, apapun, katakan apapun. Pertanyaan saya, adakah apa yang di luar apapun? Tidak ada. Semua apa ada dalam apapun, karena apa itu termasuk apapun, jadi semua apa ada dalam apapun. Ya kan? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk apa? Manusia. Makanya saudara kalau kebaktian ya segenap hati, saudara berkeluarga segenap hati, saudara kerja segenap hati, saudara makan segenap hati, saudara tidur segenap hati, saudara ngerjakan tugas segenap hati, saudara ngerjain orang ya janganlah ngerjain dalam konotasi nggak negatif loh, yang godain supaya lucu gitu. Tapi artinya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah ini motivasi. Nah, cara saudara beribadah, cara saudara bekerja, cara saudara apa saja, itu saudara punya sudut pandangnya bagaimana? Maksudnya apa Pak Rubin? Begini, ibadah pelayanan berkeluarga, kalau saudara lihat itu sebagai sebuah pengorbanan, lah itu bisa masalah. Saya ulangi, jangan melihat ibadah, jangan melihat pekerjaan, jangan melihat apa saja pelayanan seperti ini. Ini sebagai pengorbanan, bukan. Ya ampun. Sorry, gereja tidak butuh pahlawan. Loh Pak, kan ada pahlawan. Maksud saya begini, kayak misalnya Presiden Insinyur Soekarno, kayak misalnya orang Ambon punya pahlawan namanya Om Yohanes Lemena. Saya mau terbang ke Jakarta dari Samratulangi Airport, ada banyak pahlawannya Manado. Salah satunya sudah mungkin nggak tahu ya. Angkatan laut kita itu sebetulnya punya pendiri. Kalau di Amerika angkatan laut itu kan itu apa sih namanya? Ada pasukan elitnya. Di sini marinir ya. Aduh kok jadi lupa. Navy SEAL. Thank you Deb. Ya, saya tiba-tiba lupa. Saya ingatnya tadi ada hansip di perumahan jadi ya.
Nah, tapi Navy Seal, ya Navy Seal itu pasukan elit ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak, pendiri angkatan laut kita salah satunya itu orang Manado, keturunan Chinese lagi, namanya John Lee. Googling aja, googling. Oh, ini salah satu pendiri angkatan laut kita. Beliau memasok senjata-senjata untuk pasukan Indonesia dari Singapura karena beliau pebisnis. Tapi kan saya punya pertanyaan, Pastor Fauzi, apakah seperti John Lee, Insinyur Soekarno, kemudian siapa lagi? Ya, Om Yohanes Lemena, Om Yo. Itu waktu mereka berjuang berpikir, saya begini supaya nanti dianggap pahlawan. Kan enggak. Kalau orang lain menganggap mereka pahlawan, ya biarkan orang lain, bukan dirinya. Makanya dalam pelayanan tolong, gereja enggak butuh pahlawan. Gereja itu butuhnya hamba. Bahkan ini untuk para diaken di sini ya, termasuk untuk Pak Fauzi dan saya ya. Melayani kalau belum siap dilupakan, jangan pelayanan. Karena sudah pasti kecewa. Kebaikan kita pasti dilupakan, umur kita nanti pasti dilupakan, semua pasti dilupakan. Muncul yang fresh lagi, bukan iri, kita tidak pernah. Di otak sistem saya nggak ada iri lah, pendeta baru muncul, bagus supaya pekerjaan Tuhan cepat tuntas. Saya tidak berpikir apa-apa kok, tapi saya sadar, saya dari awal pelayanan sudah saya patri di hati saya. Saya itu harus siap dilupakan anytime. Kalau enggak, saudara nanti akan menganggap pelayanan, ibadah, bekerja, berkeluarga itu pengorbanan. Nah, kalau saudara menganggap pelayanan, ibadah, apa saja ibadah, ya itu pengorbanan, maka apa? Nanti orang gampang ngomel. Aku sudah begini kok begini, ini loh kalau nggak ada aku nggak jalan, ini loh aku kontribusinya begini, ini loh, itu nuntut terus kemudian iri hati sama orang. Jadi nanti kita ini jadi kalkulator, kalkulatif, hitung-hitungan. Ya karena begitu. Saya makanya kalau lihat orang yang suka ngungkit-ngungkit masa lalu, nolong orang, ya ampun, janganlah. Udah. Ini Pak Rupin curhat karena sudah mulai tua ini. Enggak lah. Masa saya curhat di sini? Saya curhat ya di jemaat yang memang sering saya layani. Buat apa? Kan di sini sudah tidak kenal saya satu persatu kan. Ya, cuman ada wajah saya aja di depan. Saya malu juga itu dia. Setiap lewat jalan Gajah Mada, teman-teman, wajahmu terpampang pemilihan wali kota kah? Bukan itu. Udah gereja kok. Udah begitu foto saya agak jelek lagi itu. Ya, agak jelek itu. Itu foto tahun berapa sebelum saya ganteng loh Pak. Ini kok multimedia nggak ada foto yang lain, itu Rubin Ong. Ya nanti habis ini foto lah yang ganteng di permak gimana. Enggak, jangan bercanda saja. Saya malu juga kalau makanya saya kalau lewat dulu langsung malu juga. Ya. Oke, nah kembali begini. Oke, kita lihat ayat dulu. 1 Corinthians 1 Korintus 15. Coba kita lihat. Saya itu dari tadi berpikir ulang, makanya tadi yang bagian apa sih namanya? Ya, kamu produser, bukanlah produser, masa enggak? Apa? Ya hostnya lah. Ya apa namanya lah, terserah lah. Ya, punggawa pendeta, ya itu keren juga ya, atau apalah ya, atau timekeeper atau apa, terserah lah ya. Apa sih namanya di sini Pak? Itu EO, event organizer, keren banget. Ya, oke, EO boleh lah, jangan WO, wedding organizer ya. Itu artinya memang untuk persiapan akhir zaman, menyiapkan mempelai Kristus. Nah, tadi tanya, pastor mau pakai ayat apa? Saya dari tadi coba mendetek terus di hati saya, karena saya tadinya mau khotbah juga soal Kairos, tapi kayaknya Tuhan taruh ini ya. Jadi 1 Korintus 15 coba kita lihat ayat yang ke-7 mulai sampai 10. Ya, eksegesis sebentar. Ya, saudara tolong perhatikan baik-baik, karena ini yang kemudian Tuhan ingatkan terus di dalam diri saya. Jadi kalau ada orang masih suka tersinggung, suka ngungkit-ngungkit, suka iri hati, ya karena itu melihat pelayanan sebagai sacrifice.
Jangan. It's not talking about sacrifice. It is a privilege. Pelayanan ibadah itu hak istimewa, bukan pengorbanan. Katakan hak istimewa. A privilege. Ya, everybody say a privilege. Hak istimewa. Jadi bukan pengorbanan. Makanya orang tanya begini, gimana caranya melihat Tuhan? Gak usah spektakuler. Saudara kalau lihat orang jujur, usaha bisnisnya, merawat orang lain tanpa pamrih, dokter-dokter yang tidak cari uang saja, tapi sosialnya tinggi, sudah bisa lihat Tuhan di situ. Ada orang istrinya kena kanker stadium 4. Ya, istri saya 2 bulan yang lalu juga operasi karena CA, ganas. Orang tanya kok bisa? Nggak ada yang tahu. Saya nggak beritahu siapapun. Nggak masuk IG story, gimana apa enggak lah. Kita nggak mainan begitu. Yang nggak gampang. Saya juga suami yang istri punya jadi survivor cancer sekarang. Yang lagi treatment terus. Ya, ada teman saya istrinya cancer begitu. Sampai maaf ya, nyebokin, ngambilin kotorannya. Ya saya lihat Tuhan di situ. Kita kan sukanya wah spektakuler apa, wah idol, wah cara meriah, boleh lah. Tapi melihat Tuhan tidak usah yang spektakuler, yang simple-simple begitu. Perawat yang merawat orang sakit tanpa pamrih, pendeta yang pelayanannya tulus, suami yang tetap setia sama istri ketika istri berat sakit, istri yang tetap menghormati suami waktu suaminya bankrupt mungkin bisnis lagi turun. Lihat Tuhan yang begituan saja. Mau lihat Tuhan apa? Ya oke, kadang-kala spektakuler, kadang-kala. Mungkin kadang-kala kita lihat malaikat. Saya lagi berdiri, ada satu pendeta dari Afrika berkata, ya dia tunjuk saya. Dia berkata, are you pastor? Yes, I am. Dia bilang ada malaikat loh di belakangmu, 2, gede-gede. Oh iya, saya berkata, thank you Lord. Ya dia bisa lihat Tuhan begitu. Gift kan, itu kenabian. Tapi maksud saya yuk kembalilah kepada hal-hal yang ini. Nah kita bangun. Ini Paulus, he most outstanding person in his generation. Orang ini, orang sangat berpengaruh, penulis Alkitab pribadi paling banyak di Alkitab pribadi. Musa ada beberapa kitab, Paulus lebih banyak dari Musa. Ya, orang pinter, doktor teologi, anggota Sanhedrin, dari suku Benyamin, orang yang hebat secara hukum agama. Tapi kemudian dia sadar diri. Coba kita lihat ayat 7. 1 Korintus 15. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ini penampakan Yesus setelah bangkit dari kematian. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada siapa? Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini prematur, nanti saya beritahu kata asli dan maksudnya apa. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Padahal dia rasul. Ya, pertempurannya di Filipi, pertempurannya di Efesus, pertempurannya di Kolose, pertempurannya di Korintus, pertempurannya di Galatia, pertempurannya di banyak tempat. Terobosi, berhadapan dengan pusat-pusat setan, berhadapan dengan aniaya, ya biasa dilempar batu, keluar masuk penjara, kekurangan, dia tahu apa arti miskin, terapung di tengah laut. Bayangkan, wah penderitaannya luar biasa. Tapi dia berkata, aku paling hina loh. Dan itu genuine dia katakan. Makanya ayat 10, ini dasarnya. Nah, dasari pelayanan, ibadah, pekerjaan sebagai ya berkeluarga, sebagai suami, as a husband, as a wife, saudara, as a profesional, as a pastor, as a apalagi diaken, as a student, as a apalagi saudara, ya dalam lecture saudara, kuliah, dalam apa saja terserah. Alkitab berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak apa? Sia-sia. Yuk baca sama-sama PD Emmanuel ayat berikutnya 2-3. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang percaya katakan amin.
Jadi kalau pelayanan itu dasarnya karena anugerah, maka tanda utamanya selalu kurang. Apa yang kita lakukan itu kurang terus, tidak pernah rasa lebih. Tapi kalau pelayanan dianggap pengorbanan, rasanya kita lebih terus, rasanya kita sudah memberi banyak, rasanya kita kayaknya sudah habis-habisan, karena menganggap pelayanan atau ibadah atau sebagai keluarga atau apa saja sebagai sacrifice. Yuk kembali lihat, it is not about sacrifice, it is a privilege. Oke, saudara nanti googling saja, ada misionaris Eropa pertama yang masuk ke Afrika abad 18. Namanya adalah David Livingstone. Saya pengen ke Afrika, belum pernah ke Afrika. Salah satu benua yang saya belum pernah pergi ke sana. Ya, dalam anugerah Tuhan beberapa benua saya pernah pergi. Pedalaman sering banget. Ya, saya terakhir ke Pulau Selayar, paling selatannya Sulawesi Selatan. Ya, pelayanan di sana, napak tilas juga John Sung dan Dr. Jeffrey, pendiri Kemah Injil, untuk pergi ke sana. Medannya ya lumayan lah, karena ombaknya besar, 2,5 jam, mesti kita melaut. Nanti Oktober kalau Tuhan berkenan, saya akan ke Pulau Siol, nyebrang dari Manado. Ya, Agustus saya akan ke Mamasa, karena sekarang perlu diterobosi, sebab saya sedih sekali. Dianggap Mamasa ini sekarang daerah termiskin di Indonesia. Padahal Kristennya banyak. Jadi kita mesti doakan ini, banyak hal yang harus kita kerjakan di depan ya. Oke, kembali lagi, ini anugerah semua. Saya tidak melihat ini pengorbanan. Orang berkata, biasa, ini bukan pengorbanan, ini privilege. Hak istimewa untuk melayani. Saya tahu yang lebih pintar dari saya banyak, yang lebih kuat dari saya banyak, yang lebih hebat dari saya banyak, yang lebih ganteng apalagi. Banyak lah. Tapi privilege. Makanya saya tidak mau main-main di pelayanan. Saya tidak akan ngomel, saya tidak akan kalkulatif, saya tidak akan iri sama siapapun, saya tidak akan rasa bahwa saya sudah lebih banyak memberi. Padahal dalam anugerah Tuhan 40 tahun lebih saya pelayanan. 40 tahun loh Pak Fauzi, saya dengan tim. Until now, sampai sekarang. Ya, gak gampang Bapak Ibu, gak gampang banget. Tapi kurang terus sih, kurang. Kadang-kala kita kurang waktu. Maunya ini ya, kadang kurang waktu. Nah, saya ingin mengajak kita coba melihat hidupnya David Livingstone. David Livingstone itu orang Skotlandia. Kuliah kedokteran di UK abad 18. Dokter pinter. Tapi dia kemudian terpanggil gara-gara mertua lakinya pergi ke Afrika. Nah, Bapak Ibu bayangkan Afrika abad 18 tidak seperti sekarang. Nah, dia tinggal di satu daerah yang malarianya ganas. Kayak di Papua itu kalau di kepala burung yang agak dalam-dalam, malarianya nggak main-main itu. Jadi begini, dia sendiri kena malaria beberapa kali. Istrinya akhirnya mati karena komplikasi di Afrika. Beliau meninggal di usia 60 tahun. Itu di Afrika, lagi berdoa di pinggir ranjang, meninggal. Nah, yang luar biasa, tangannya cacat satu. Saya lupa yang kiri atau kanan. Karena remuk digigit singa. Jadi dia lagi nolong orang, singa gigit dia. Saya lupa yang kiri atau kanan. Remuk, asli remuk, hancur. Nah, kadang-kala beliau balik ke UK, tapi balik lagi ke Afrika. UK, Afrika, ya pakai kapal. Saya nggak tahu perjalanan berapa lama itu. Kapalnya bukan kapal mesin kayak sekarang. Itu mungkin kapal pakai uap kali ya. Tahun-tahun itu pakai kayu lah mungkin. Saya nggak tahu apakah mining sudah ada, batu bara. Ya saya nggak tahu juga abad-abad 18 setelah revolusi Prancis kan itu kemajuan industri. Mungkin kayu kali. Ya. Nah, Bapak Ibu, waktu satu kali dalam kepulangannya ke UK, wartawan ngobrol sama dia. Ini orang berpengaruh sekali di bidang misi. Nah, wartawan berkata begini, pengorbanan hidupmu tuh hebat loh David. Dengan wajah lembut dia berkata, bukan, ini bukan pengorbanan, ini hak istimewa. It is a privilege buat saya. Coba, saya baca ini, saya berkata, oh my God. Nah, sekali lagi, kalau orang lain melihat itu pengorbanan, biarin orang lain. Kalau wartawan melihat bahwa dia berkorban, biarin wartawan. Tapi dia hanya sendiri berkata, bukan. Dengar, ini bukan pengorbanan.
Ini hak istimewa. Jadi Paulus, David Livingstone, dan semua yang lain melihat bahwa pelayanan itu, hidup itu, bekerja itu, berkeluarga itu, apa saja profesi saudara, entah itu perawat kah, entah itu profesional kah, entah saudara ada di pendidik, sebagai guru, sebagai dosen. Mari lihat begini, bukan pengorbanan, bukan. Apakah kita masih melihat bahwa apapun yang kita lakukan itu anugerah? Even gak enak. Karena gak enak berarti kita ngalami penderitaan Kristus. Kalau enak ya berarti kita juga ngalami kemuliaan surgawi. Jadi dalam Kristus itu ya ampun, kalau lihat ini sebuah hak istimewa, kita tidak ngomel, kita tidak marah, kita tidak hitung-hitungan. Makanya saya kalau lihat orang ya memberi sama Tuhan hitung-hitungan, ya PD Immanuel kalau udah puluhan tahun masih melihat ini pengorbanan terus, jangan. Nah, oke. Jadi dasarnya adalah anugerah. Ya, kata kasih karunia, katakan kasih karunia. Itu ada banyak kata kan, karis misalnya, divine influence, pengaruh ilahi. Waktu di Getsemani, Yesus tanya, siapa yang kalian cari? Yesus orang Nazaret. Aku dia, begitu aku itu tentara yang gede-gede, langsung ambruk semua. Gak di altar call. Apa itu artinya? Pengaruh ilahi. Itu inside out. Oh, gak main-mainin, langsung ambruk. Gak di altar call. Ya, terus telinganya Malkus dipotong sama Petrus. Tapi saya suka ada satu kata dari kasih karunia. Nah, kata itu namanya Ken. Ada di sini yang namanya Kenneth. Saya salah tanya sih. Kalau saya tanya Pak Ijo, Joko pasti banyak lah ya. Kalau Kenneth ya memang agak jarang sih ya. Kecuali yang papa mamanya lulusan Inggris atau nggak boleh juga lah, siapa tahu. Ada yang namanya Kennedy. Langka lagi nih. Ya berarti bolehlah cucu saudara. Nanti Pak Fauzi kalau punya cucu Kennedy. Boro apa terserahlah. Ya, Siregar atau ya. Misalnya Kennedy. Nah, kata Kennedy itu kan berasal dari kata Ken itu, kasih karunia. Nah, kata ini luar biasanya begini. Ini kata ini luar biasa. Kata ini artinya begini. Tangan kuat mengangkat yang paling lemah. Yang lemah disejajarkan dengan dirinya, digandeng pundaknya berdampingan supaya yang lemah jadi kuat. Jadi Tuhan itu kalau ngangkat orang itu selalu mensejajarkan dirinya dengan orang itu. Nah, biasanya orang kalau suka nolong orang kan selalu menganggap orang itu lebih rendah dari dirinya. Itu dunia. Makanya kalau kita melihat ini sebuah hal yang luar biasa, kasih karunia, kita akan merasa privilege tuh hidup ini. Nah, kalau dasar pelayanan kita adalah kasih karunia, akibatnya apa? Saya tarik beberapa prinsip sederhana saja, setelah itu kita akan berdoa ya. Kalau melihat bahwa pelayanan kehidupan ibadah sebagai hak istimewa karena dasarnya adalah kasih karunia, setuju atau tidak? Bapak Ibu itu akan punya vitalitas kekuatan yang susah dilogikakan, tapi aneh, nyata. Makanya di ayat 10 dikatakan begini, coba lihat ayat 10 tadi, 1 Korintus 15. Ya, coba. Kenapa orang kadang-kala berkata, aku kok hambar, aku dingin, makanya sorry ya. Saya berharap sih di gereja sini enggak lah. Orang sekarang itu suka boosternya selalu dari luar. Acara baru semangat, nanti ada pembicara top baru semangat, nanti ada retreat baru semangat, nanti ada konser baru semangat, nanti ibadah sore-sore baru semangat. Lah mau sampai kapan? Maaf ya, modul ibadah gaya apa saja, acara, pembicara, artis, sorry, Semarang nggak kurang. Lah kalau booster dari luar terus begitu, mau sampai kapan? Nanti begitu retreat, ya 3 minggu melarat lagi. Nanti begitu ada pembicara, semangat sebentar, 3 hari turun lagi. Lah mau sampai kapan? Karena boosternya selalu dari luar terus. Bu Elizabeth Philip, saya kan tinggal di sana. Sekian bulan yang lalu dia bilang, Bin, sebetulnya Rubin ya, kita ini tidak butuh minum suplemen kok. Kalau sel-sel kita di tubuh ini sehat,
sukacita, atur pola stres, pola makan, maksudnya pola tidur, pola apa. Saya setuju lah. Kenapa orang di booster? Karena itu dalamnya. Nah, Bapak Ibu kalau melihat hidup itu karena itu hak istimewa, karena dasarnya kasih karunia, gak tahu ya, saya susah melogikakan, saya susah menteorikan, saya sendiri ngalami. Itu ada vitalitas semangat yang membuat kita itu gak tawar hati, gak dingin dalam kehidupan. Kadang orang berkata, aku tawar hati pelayanan. Saya gak ada tuh pelayanan tawar hati. Ya capek biasa, tapi menyala. Saya setiap kali diajak doa, begitu suasana membara, saya langsung tersambar. Makanya betul ya, orang-orang yang semangat dari dalam, coba ajakan berdoa, itu gampang tersambar kemuliaan. Ini kalau saya pakai bahasa profetik Pak, gampang tersambar. Ada di satu tempat menyembah, langsung gampang tersambar menyembah, langsung gampang tersambar misi, langsung gampang tersambar berkorban, langsung gampang tersambar. Tidak perlu ada pembicara luar negeri dulu, apa acara dulu, baru semangat. Karena begini, vitalitasnya inside, dari dalam. Ya, jadi kalau saudara hidup ini melihat hak istimewa, ada. Ya tadi saya katakan kan, ada orang semangat karena punya kepentingan. Makanya betul, jangan kita ibadah karena dasarnya mau diberkati. Nggak kuat. Karena kadang-kala apa yang kita mau belum tentu terjadi. Iyalah. Saya kalau misalnya hitung-hitung, pelayanan, kok istri sakit, kena kanker lagi, mesti operasi, sekarang treatment, sekian tahun harus minum obat, dan itu bukan obat biasa. Ada orang kadang nyinyir ngomong, masa istri pendeta sakit kanker? Saya bilang sorry ya, sakit itu bukan aib. Aib itu kalau nyolong duitnya orang. Oh, istri saya loh, mau dioperasi malamnya, dia bilang begini sama saya, besok kamu pelayanan di kantor kan? Ya office, tempat teman saya sudah biasa pelayanan Pak Fauzi saya. Saya kan bisa punya alasan ngomong sama teman saya, sorry ya diganti boleh. Oh pasti teman saya, oh iya diganti, temenilah istri. Tiba-tiba malam sebelum operasi, ini mau operasi, paginya kan dia mesti bed rest di rumah sakit. Dia bilang sama saya, besok jangan dibatalin ya pelayanan, jangan alasan karena saya bisa sendiri kok, Tuhan jaga saya. Cepat semangat tetap pelayanan. Nah, saya kalau istri perintahkan ya siap, Bu Jenderal. Yalah, karena yang ngatur-atur jadwal belum dia. Jadi saya disuruh kemana, dia ngatur jadwal semua. Jadi pokoknya saya kesini pun disuruh dia. Pelayanannya, wah iya, enggak begitu istri saya lagi ya. Saya cuma bahasanya saya saja. Tapi saya lihat dia selalu bilang kok, saya setuju dengan Tuhan, saya setuju dengan Tuhan. Mau apa saja saya setuju dengan. Lah pertanyaannya vitalitasnya dapat dari mana? Ya karena itu. Coba ganti mindset yuk sebentar. Untuk seterusnya, udah, jangan rasa berkorban. Sorry sekali lagi, gereja tidak butuh pahlawan. Gereja itu butuh hamba. Biar orang lain yang menganggap kita pahlawan terserah. Ya seperti tadi saya bilang, pahlawan-pahlawan Indonesia kan tidak mungkin waktu berjuang, wah aku berjuang lah supaya nanti dianggap pahlawan. Enggak, lakukan saja segenap hati. Nanti kalau generasinya berikutnya menganggap pahlawan, ya biarin. Dari wajah saudara saya kayak rasa salah khotbah malam ini ya. Saudara pikir khotbahnya mestinya 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit, kan asik gitu ya. Saya nggak bisa khotbah begitu ya Pak, saya nggak tahu itu. Ya, oke. Nah, jadi begini, ada vitalitas. Katakan ada vitalitas dari Tuhan. Ada sekarang yang letih lesu, capek. Yuk, mindset diubah. Ya, oke. Coba. Jadi motivasi kalau benar lain hidup. Saya kasih contoh ya, analogi. Saya berharap saudara menangkap ini, saya berharap ini menggambarkan, saya nggak tahu apakah yang saya katakan ini menggambarkan. Saudara kalau punya uang 10 juta cash, 10 juta cash. Misalnya saudara ambil di ATM 10 juta. Bank apa saja, saudara pegang 10 juta. 3 hal ini outcome-nya sama, pengeluarannya sama. 1 dirampok orang. Jadi saudara waktu ngambil uang di bank, tiba-tiba dirampok orang.
diambil paksa. Orangnya pergi tanpa kita tahu, hilang. Atau yang kedua bansos, bantuan sosial. Kasih ke yatim piatu, yayasan, kasih ke rumah jompo, kasih ke misi misalnya. Kasih semuanya, 10 juta hilang, outcome-nya sama, bansos dan dirampok. Atau yang ketiga, sama juga, saudara nyuap proyek. Misalnya pengusaha, sebelum proyek jalan, saudara sudah kasih dulu untuk perizinan. Pak, tolonglah dibantu ini Pak. Tiga-tiganya outcome-nya sama. Satu dirampok 10 juta hilang, bansos juga dikirim 10 juta hilang, habis maksudnya ya. Yang ketiga, saudara nyuap juga hilang. Tapi yang membedakan apa? Dari outcome yang sama. Dikeluarkan semua sama Dep. Yang membedakan apa? Hah? Motivasi. Lah memang kembali, kalau motivasinya ini hidup, melihat dari sisi anugerah, hak istimewa, ya lain. Yang saya tahu kalau saudara memberi bansos, bahagia di dalam. Wah, kalau dirampok asli. Ya. Itu bisa saja semua jenis kebun binatang akan keluar dari mulut kita. Saya jamin, saya yakin. Ya, apalagi orang Semarang, kalau belum bertobat, ya. Saya pun kalau belum bertobat, saya kan orang Jawa Tengah juga. Kita ini tiap hari, kayaknya nggak ada bahasa kudus kita ini Pak. Ya, makanya kita bisa begini karena disentuh Tuhan. Ya, asli. Tapi kalau penyuap hilang, ya saudara pasti kalau proyeknya nggak jadi. Doakan kapan dipanggil pulang sama Tuhan dia ya. Ya saya yakin dari wajah saudara potensinya banyak lah ke sana. Dari wajahnya sudah enggak usah bicara, potensinya ada. Tapi kembali lagi, artinya apa? Motivasi. Masih semangat gak ibadah? Atau semangatnya karena mau diberkati? Ada juga yang ibadah takut masuk neraka. Sorry ya, saya boleh berbicara, nggak sesat. Ini ada pendeta hebat loh. Saya beritahu, kerajaan surga itu bukan tempat untuk orang-orang yang takut neraka. Kerajaan surga itu adalah tempat di mana orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati ada di sana. Halo? Jangan melayani karena takut binasa. Walaupun itu harus ada pada kita, tapi dasarnya itu. Tapi yang kedua, ini dia. Kalau dasarnya ini hak istimewa, a privilege, saudara akan dapatkan apa yang berikutnya? Masih boleh? Masih boleh ya? Loh, kalau enggak ya saya selesai. Setelah ini kita masih lah ya. Sebentar, oh ya ampun 000000. Di akhir zaman ini 6 angka manusia kosong semua lagi. Ya, tapi nambah 5 menit, udah kita selesai. Udah, saya tahu wajah saudara sudah mulai kelaparan. Saya juga kalau lapar punya kelemahan satu kan, bodoh saya. Nah ini mulai bodoh saya. Oke, ayat yang ke 9 tadi. Yuk, saya ulang lagi ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9. Ini kata ini ya, lahir sebelum waktunya, betul gak 9? Ya, berarti ayat yang ke-8 kalau gitu. Ayat yang ke-8. Nah ini, yang paling akhir semuanya yang menampakkan diri juga kepadaku sama seperti apa? Anak yang lahir sebelum waktunya. Tahu gak anak yang lahir sebelum waktunya? Itu menggunakan kata Yunani, ektroma. Ektroma itu sangat prematur. Prematur kan biasanya 7 bulan ya. Ya. 7 bulan kan prematur, betul ya. Di sini bidan perawat pasti tahu lah. Dokter juga tahu. Tapi dia berkata, aku nih ektroma sangat prematur. Lah maksudnya begini, orang itu kalau lihat pelayanan sebagai hak istimewa kan dasarnya anugerah. Akibatnya apa Bapak Ibu? Itu akan terhantam yang di dalam, yang namanya kesombongan dan keegoisan. Itu masalah kita. Masalah saya dong, mungkin bukan masalah saudara. Asli. Jadi begini, kesombongan, keegoisan, motif-motif licik yang tersembunyi, yang gak kelihatan, itu dihantam oleh Paulus sendiri. Lewat apa? Cara ini dia sadar bahwa ini, kalau ini gak beres,
Sorry ya, kesombongan itu kan main di perasaan. Kalau rendah hati main di keputusan. Saya ulangi, kesombongan, kecongkakan itu cuma main di perasaan. Ya orang kalau main di perasaan gak kuat lah. Karena rasa kan, rasa lebih pinter, rasa lebih hebat, ya rasa-rasa saja. Tapi kerendahan hati itu enggak, itu sebuah keputusan. Makanya saya lihat ya, ada orang hebat tapi putuskan untuk tetap turun ke bawah. Saya pernah ketemu orang, aduh bodohnya minta ampun. Wih, saya nggak ngomong pendidikan loh, tapi aduh ampun dah. Karakternya, kelakuannya berantakan, nggak pernah bisa diubah. Sampai jujur saya bilang begini, saya kadang lihat dia putus asa loh, tapi saya tahu lah Tuhan nggak pernah putus asa. Tapi yang paling nyebelin tahu Bapak Ibu, sudah bodoh sombong lagi. Itu namanya degil. Tahu degil? Degil itu bukan dekil. Kalau dekil takut air. Degil, dia degil, ya itu berarti jarang mandi itu, ya kan? Tapi degil itu begini, sombongnya minta ampun, tapi bodoh, udah bodoh sombong pula. Sampai saya bilang, oh my God, saya tahu ini, semua kita punya potensi, termasuk saya, untuk sombong. Ini cerita ya, saya tidak mau sebut tempat, tidak mau sebut apa. Satu kali saya mau pelayanan. Sudah ini di satu tempat, saya selesai di ini, tiba-tiba diserang, ngomong gak enak banget. Sampai saya bilang begini, maaf ya, ini saya datang bukan orang di sini loh, saya tamu. Ya gini aja deh, kalau misalnya memang gak boleh ya gak apa-apa juga. Tapi setelah itu saya sadar, oh ya saya salah. Saya minta maaf, saya berkata maaf ya, tadi saya responnya keliru. Walaupun saya punya alasan untuk saya kemudian marah. Saya tidak akan sebutkan detail. Tapi dari situ saya sadar, oh iya ya, ternyata ada bagian dalam diri saya yang ketika ditekan itu keluar. Oh saya sadar, ini baik buat saya. Makanya Mazmur 119 berkata bahwa aku tertekan, tertindas, itu baik bagiku. Supaya apa? Aku kembali belajar ketetapan Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, yang bisa menghantam kita kesombongan, keegoisan, itu hanya begini. Kalau sadar, hidup ini ada karena anugerah Tuhan. Makanya maafkan, di sini saya berharap nggak ada, wajahnya sih baik-baik ya. Ya, saya berharap nggak ada pelayan di sini. Tolong ya, banyak orang seringkali begini, Tuhan bekerja melalui dia, tapi belum tentu Tuhan bekerja di dalam dia. Kalau tidak membiarkan kesombongan dihantam. Saya ulangi, banyak orang Tuhan bekerja lewat hidupnya, tapi belum tentu Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Makanya banyak orang keren di luar, tapi semua carut marut di dalam, berantakan semua. Yuk mari, udahlah. Tapi kan kita ada di dunia yang narsisme, superficial, semua ditampilkan di luar sana. Tapi kita kan enggak. Yuk mari kembali ke esensi kehidupan. Ada yang sekarang lagi merawat orang tua sakit, jangan ngomel. Ada yang sekarang suami lagi berat secara usaha, mungkin fisik menurun karena sakit, istri rawat. Ada yang mungkin kita dipercaya hal-hal yang kayaknya enggak enak, mesti support keluarga, penghasilan kita alirkan ke sana. Jangan marah. Tahu nggak, Pak Fauzi ini sebagai hamba Tuhan saya beritahu, saya seringkali kalau bantu orang ngirim terlambat, saya minta maaf loh, dan genuine. Saya bilang sorry ya, saya terlambat ngirim. Dia butuh. Loh, Pak Rubin jangan sorry, kita berterima kasih. Enggak, saya minta maaf karena saya terlambat mengirim. Karena begini, saya tidak mau menganggap dia lebih rendah dari saya. Justru saya sadar tangan saya dipakai oleh Tuhan untuk memberkati. Hak istimewa enggak? Saya sudah pada titik pandangan begitu sekarang. Gak ada rasa rugi, gak ada rasa berat, gak ada. Apa coba? Ini udah,
Karena wajah sedih, saya selesai. Tuhan Yesus memberkati.